Ya, kembali di Prime Time News, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir perbincangan malam hari ini. Saya akan ke Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, kalau misalnya nanti bisa berbicara dengan KIH semuanya, apa yang akan ditawarkan oleh Partai Demokrat selain dukungan, apalagi? Dukungan untuk meloloskan Perpu Pilkada, apalagi? Ya, pada prinsipnya setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan saya dari PDIP dan penjelasan dari Pak Arya Bima tadi, maka kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa Partai Demokrat akan bersama-sama dengan siapapun, termasuk KIH, untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi rakyat, yaitu melalui pemilu kada langsung yang betul-betul merupakan aspirasi dan harapan rakyat. Nah, untuk itu saya mengharapkan agar semua fraksi, ya mudah-mudahan Partai Golkar juga bisa demikian, untuk bersama-sama dengan Partai Demokrat untuk mensukseskan dan menggolkan Perpu di dalam pembahasan di DPR pada bulan Januari 2015 yang akan datang. Ya. Dengan demikian, ini adalah komitmen dan kontribusi kita kepada demokrasi Indonesia. Pak Syarif, tapi dan ini adalah merupakan kontribusi nyata. Iya, Pak Syarif, tapi kemudian Januari 2015 nanti apa yang bisa memastikan bahwa Demokrat tidak walk out lagi, tidak balik badan lagi di saat-saat kritis? Ya, karena sudah pernah terjadi, Pak Syarif. Dan saya tegaskan, ya itu momen pada saat walk out itu adalah karena memang situasi pada saat itu yang tidak memungkinkan dan terjadilah ke walk out. Sekali lagi, itu tidak akan terjadi menyangkut tentang pembahasan Perpu. Percayalah, dan kami memberikan komitmen penuh bahwa Perpu ini harus kita sahkan, harus diterima oleh DPR, karena ini adalah betul-betul aspirasi rakyat. Ini adalah aspirasi masyarakat bangsa dan bangsa Indonesia demi untuk kepentingan demokrasi yang betul-betul didambakan oleh rakyat. Saya pikir itu, dan terima kasih kepada semua fraksi yang akan mendukung Partai Demokrat. Tapi Pak Syarif, Fahri Hamzah mengatakan setelah reses akan menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat. Kalau ada tawaran yang lebih menarik, apa yang akan dilakukan? Pada dasarnya kami hanya menginginkan agar Perpu ini betul-betul kita dukung, Perpu ini betul-betul bisa disahkan oleh DPR, menyangkut ke depan sebagai partai penyeimbang. Manakala kebijakan yang ditawarkan itu menguntungkan untuk rakyat, mana kebijakan itu adalah berpihak kepada rakyat, tentu kami mendukung. Nah, sekali lagi, begitupun juga dari teman-teman dari KIH, sepanjang kebijakan yang dilakukan itu adalah demi kepentingan rakyat, maka tentunya Partai Demokrat akan memberikan komitmen, akan mendukung sepenuhnya, karena kami ingin juga pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, karena ini adalah demi untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Pak Syarif, kalau misalnya ada yang beranggapan partai penyeimbang, Demokrat ini sebagai partai penyeimbang, tapi juga menunjukkan inkonsistensi, apa tanggapan Anda? Begini, yang dinamakan inkonsistensi itu apabila bersikap yang tidak firm dalam satu persoalan. Nah, kami menyangkut tentang Perpu, kami firm, dan kami hanya satu keputusan kami adalah mendukung agar Perpu ini bisa diterima oleh DPR RI. Itu. Jadi sekali lagi kami tetap konsisten dalam hal ini, dan terima kasih apabila kita didukung, dan tentunya ini adalah harapan rakyat. Saya terima kasih kepada KIH apabila betul-betul bisa mendukung Perpu ini untuk bisa disahkan oleh DPR pada tahun 2015. Supaya nggak balik badan, nanti kalau KIH minta bikin perjanjian tertulis, siap ya, Pak? Oh, bisa ya? Bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Syarif Hasan bergabung bersama kami dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Mas Arief tadi sudah ada, jadi tidak ada balik badan, akan bersama dengan KIH, pendekatannya mulai akan dilakukan. Ya, begini, ini kan substansi yang kita perjuangkan. Ya, pemilihan langsung pun juga tidak menjamin PDI Perjuangan akan menang, Demokrat akan menang, Golkar akan menang, tidak ada jaminan. Yang kita jamin adalah hak rakyat. Nah, demokrasi itu dari oleh rakyat, ya kan? Bukan dari oleh DPR, pemaknaan kami.
Nah, kita pernah mencoba pemilu tidak langsung lewat DPRD yang kita kritisi, dan kemudian kita mencoba dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Ada plus minusnya, ada lahir pemimpin-pemimpin yang memang lebih legitimate, lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, dan yang lebih bagus lagi, yang menarik lagi harus kita lihat fungsi check and balance, sama-sama mendapatkan mandat, satu ke eksekutif untuk menjalankan pemerintahan, legislatif untuk mengawasi, dan kita ini tidak mendapatkan mandat dari rakyat untuk melakukan fungsi memilih kepala daerah. Rakyat memilih DPRD dan DPRD provinsi dan kabupaten itu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Tidak ada di situ dimandatkan untuk memilih kepala daerah. Betul. Kalau yang saya tangkap sedari tadi Mas Arya adalah dengan atau tanpa Demokrat kami baik-baik saja. Apakah begitu? Iya, yang kita perjuangkan itu adalah substansinya adalah demokrasi. Bahwa kemudian itu ada kesamaan apa yang diperjuangkan Demokrat, itu adalah hal yang secara kalkulasi politis bisa berefek atau lebih dapat menjamin terselenggaranya pemilihan langsung. Tidak ada satu komitmen berikutnya. Yang kita khawatirkan justru gini, dalam tempo 1 bulan ini 560 daerah itu di mapping, sekian untuk Golkar, sekian untuk Gerindra, sekian untuk PKS, dan mungkin Demokrat pun ditawar akan ada sekian kepala daerah. Tawaran-tawaran itu, itu yang memungkinkan makanya itu tadi saya sempat tanyakan. Mas Niko, endingnya ini akan seperti apa, kok Anda lihat? Ya, ini saya kira pelajaran yang sangat berharga bagi misalnya Partai Demokrat ya. Kita ingat bahwa sebenarnya masalah ini kan berujung juga dari sikap mereka dulunya. Nah, sekarang mudah-mudahan ke depan ini menjadi pembelajaran yang baik ya, supaya dalam mengambil posisi politik itu jangan hanya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan jangka pendek ya. Itu sangat penting. Kemudian harus melihat apa yang menjadi kehendak masyarakat, karena bagaimana politik itu hidup, kemudian berkembang, kemudian berdiri di atas kepentingan masyarakat. Jangan kemudian dibolak-balik seolah-olah ini kepentingan masyarakat. Nah, ini saya kira yang harus ditegaskan. Oleh karena itu saya kira komunikasi harus terus berjalan antara KHIA dengan Demokrat maupun juga dengan partai-partai yang lain, supaya aspirasi masyarakat untuk pemilu kada yang langsung ini bisa dikawal. Dan saya kira kita perlu berterima kasih pada Golkar yang ingin melakukan bunuh diri secara elektoral itu. Baik. Terima kasih. Kita lihat ini seperti apa akhirnya, baru akan dibahas Januari setelah masa reses. Terima kasih Mas Niko, Mas Arya sudah bersama kami di Prime Time News.